Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pekanbaru mencari durian sambil melihat burung berkicau. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Raker Prof Ikatan Pencak Silat Indonesia Provinsi Riau. Dah naik bendi, nak naik delman. Konon nak menyelesaikan banyak urusan. Kepada Ketua Panitia disilahkan untuk menyampaikan beberapa laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua bulan yang lepas saya diajak oleh Pak Roni minum kopi di Kota Rengat. 2 minggu yang lepas saya diajak oleh Pak Salim minum kopi di Sukajadi. Kalau salam saya kurang dijawab dengan semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam bambu dalam belukar. Bambu ditanam untuk membuat pagar. Saudara-saudaraku, mohon bersabar. Saya berdiri di sini cuma sebentar. Pertama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini walaupun masih dalam suasana Covid-19 kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bersilaturahmi di Hotel Bing Star Jalan Muhammad Ali ini. Salawat beserta salam sama-sama kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum KONI, Ketua Mewakili bidang organisasi. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ketua-ketua IFSI Kabupaten Kota yang hadir lengkap 12 kabupaten kota. Bengkalis masih di jalan. Sudah sampai, alhamdulillah. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudaraku, ketua-ketua perguruan yang terdaftar di IFSI. Ada yang hadir pada kesempatan ini 8 perguruan sebagai peserta, 1 perguruan peninjau. Tapi ada 9 perguruan yang hadir. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang tuan dari KONI. KONI. Karena memang sekarang itu budget IFSI itu semua cabang olahraga itu ada di KONI. Dan juga kami atas nama panitia memohon maaf karena acara ini sudah kita tunda 3 kali penundaan. Dan ini pun hampir juga kami tunda sebetulnya karena Pak Ketum beliau itu posisi lagi di Batam. Semalam beliau menelpon kalau bisa acaranya dilaksanakan hari Senin atau Selasa di Hotel Bono Jalan Riau. Cuma karena kita sudah mengundang semua kabupaten kota, perguruan-perguruan, tentu bismillah kita rapat terakhir kemarin dengan pengurus IFSI provinsi. Bismillah kita laksanakan, tetap komit pada hari Sabtu malam. Dan mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan dengan sukses karena ini adalah raker. Raker itu rapat kerja yang membahas program-program kerja. Nah, ini sebetulnya Bapak kami dari KONI, memang rakyat kita ini memang agak terlambat ini di ujung kepengurusan. Kepengurusan kita berakhir Desember, sementara rakyatnya sekarang. Apakah program kerja yang dibahas nanti itu untuk pengurus yang akan datang atau masih pengurus ini? Itu mungkin yang bisa menjawab nanti Pemprov IFSI Riau. Kami hanyalah panitia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atas nama panitia. Dan kami ucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan mencari jeruk, tak lupa memberi galam beriodium. Jangan beranjak dari tempat duduk, sebab Pak Irwan nak naik podium. Kami jemput Bapak Irwan Praitna SSI selaku perwakilan Ketua Umum IPSI Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada salam kita sampaikan pada dunia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga acara raker kita ini yang pertama kali di penghujung akhir ya dalam masa jabatan, karena diperpanjang beberapa kali, bisa terlaksana dengan sukses, merangkum mungkin kerja-kerja jangka pendek yang akan kita hadapi. Terima kasih bagi saudara-saudara yang telah memenuhi undangan dari panitia yang telah sukses melaksanakan ini. Saya juga mewakili kawan-kawan dari kabupaten merasa bangga akhirnya kami dipanggil untuk dapat kerja. Alhamdulillah, setelah berjalan jauh dari daerah kita, badan terasa lelah. Makan malam tadi lauknya ikan. Dengan bismillah raker IPSI ini kita sukseskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kesiap naik sampan, sebelum perawang singgah di duri. Kata sambutan sekaligus pembukaan disampaikan oleh perwakilan KONI. Kami jemput Bapak Kompol Muhammad Yunus selaku perwakilan Ketua Umum KONI Riau. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang lagi sibuk-sibuknya ke PON, jadi saya diperintahkan tadi sore untuk mewakili. Bagi saya nggak ada masalah, karena saya sudah siap kalau untuk diperintahkan seperti ini. Kenapa? Karena IPSI bagi saya adalah wadah, mulai dari bayi alias bapak saya juga, ya orang mengatakan pencaksilat juga. Karena seluruh Indonesia, hampir setiap daerah punya jurus bapak masing-masing. Setiap kabupaten, betul Pak ya? Kalau Bapak mungkin bambu Pak ya? Oh iya bambu. Itu ada semua kalau saya lihat. Apalagi kalau saya nengok waktu saya kecil di pondok pesantren, hampir seluruh pondok pesantren pasti olahraganya itu pencaksilat. Tidak ada yang tidak. Kalau saya lihat, apalagi perguruan tinggi yang khususnya kayak Muhammadiyah, NU, hampir tarbiyah, semua saya tengok mempunyai perguruan pencaksilat. Menurut saya seperti itu. Jadi bukan heran lagi kalau bicara masalah pencaksilat ini. Ini kalau menurut saya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, kita pencaksilat di Riau juga perkembangannya sangat pesat sekali. Saya pernah kembali berapa kali Pak, karena kadang-kadang kemarin juga PON yang di Balikpapan maupun di Pekanbaru, kita selalu bersaing dengan Bali masalah. Itu terus menerus mulai dari kecil. Jadi terus pasangannya nggak pernah diganti-ganti. Jadi umurnya sama, istilahnya postur tubuhnya juga sama. Jadi latihannya terus, jadi pasangannya kayak sehati. Kalau mukul sini, nolak sini, ini sini. Ada suatu pasangan yang sehati. Kalau kita lihat dalam satu kehidupan perkembangan seperti ini, alhamdulillah di Rio perkembangannya juga luar biasa. Saya lihat. Di sini juga saya bersyukur juga. Kalau saya bandingkan dengan Jawa Timur, Kediri itu selalu ribut aja, ya silat. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada yang ribut, malah menyatukan persepsi silaturahmi lah, berasal dari kata silaturahmi pencaksilat. Yang begitu Pak. Ya, ini suatu. Karena polisi di Kediri sana itu selalu yang menjaga keamanan Pak. Masalah pencaksilat juga. Kalau di Jawa Timur ini Pak, ini selalu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada pendekatan keluar dalam hal masalah meningkatkan suatu IPSI di daerah provinsi Riau. Sebelum saya akhiri, karena ada perintah dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka raker Prof
IPSI Riau tahun 2021 pukul 9 pas jam merek saya dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putri mahkota. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik lautan jiwa. Saya Vivi Ariska selaku Master of Ceremony pada malam hari ini mohon undur diri serta mohon maaf atas segala salah dan kehilafan. Pak Aldia memakai kopiah. Kopiah dipakai dengan baju baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesuai dengan yang tertuang di surat acara adalah pembacaan tata tertib. Ini adalah guide atau panduan kita selama raker ini. Ada dua opsi dari saya, apakah saya baca, karena tentu bapak-bapak dari perwakilan dari peserta raker kan sudah punya kopiannya, jadi tinggal mungkin kalau yang pasal 1 setuju kita tahu, kalau enggak ada tambahan mungkin tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, kita langsung saja. Pertama, menyikapi laporan panitia tadi bahwasanya Ketua Umum minta ditunda akhir blok ini. Beliau tidak hadir di sini. Saya bertanya masalah legalitas rakyat ini nanti setelah kita mengambil keputusan, Ketua Umum menerima atau tidak, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas hasil raker blok ini, karena Ketua Umumnya tidak hadir. Dia pertama. Yang kedua, masalah jadwal, oke, tadi dibacakan, kita paham. Kemudian sambil berjalan, biasanya setiap raker, setiap fotokopi atau buku anggaran dasar rumah tangga itu diberikan kepada peserta, karena anggaran dasar rumah tangga itu merupakan kitabnya IPSI. Jadi sebelum bisa nanti kita minta kepada panitia, karena hasil Munas 2012 tak laku lagi, sudah ada ADRT terbaru, yaitu mohon Pemprov memberikan kepada kami selaku anggota IPSI Provinsi Riau ini masalah anggaran dasar. Karena di kita di PB pun di Munas tidak ada istilah PO, peraturan organisasi, tetapi peraturan organisasi kita itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPSI. Ini mohon disiapkan oleh panitia maupun Pemprov sebelum besok acara rapat pleno. Kemudian saya mohon maaf, karena kewajiban kita selaku manusia, sampaikanlah ada satu ayat walaupun itu hanya satu ayat. Nah, biasanya dalam rapat-rapat seperti ini, memang panitia Pemprov itu merupakan pimpinan sementara yang memandu, membahas rancangan tata tertib dan menunjuk pimpinan sidang definitif untuk sidang selanjutnya. Jadi pada saat ini setelah pembahasan tata tertib nanti juga dibahas siapa pimpinan sidang berikutnya selaku sidang definitif, sehingga rakyat itu betul-betul resmi dia. Nah, kemudian yang lebih penting legalitas ini, karena kita terakhirnya pada akhir masa jabatan, akhir jabatan. Namun alhamdulillah masih sempat terakhir. Terima kasih kepada bapak-bapak kami di Pemprov Riau. Namun itu nanti apa pembahasannya berkembang pada di komisi masing-masing. Saya minta masalah legalitas saja. Jadi yang jangan berubah hasil kita mengadakan rakyat, tapi Ketua Umum tadi nanti tidak menerima hasilnya. Nah, tolong betul-betul ini dipertanggungjawabkan. Apa hasil rakyat? Inilah hasil keputusan tertinggi
di rapat IPSI Provinsi Riau. Kalau rasa-rasanya tidak terjamin, nanti ada lagi, oh kata Pak Ketua nggak bisa. Ya, saya bilang sebenarnya ketua harian harus ada di atas ini selaku mewakili ketua umum. Nah, jadi saya mohon maaf kawan, saya tidak punya tendensi apa-apa karena ini adalah merupakan pedoman organisasi dalam satu rapat kerja. Ini perlu, jangan hanya arang habis nasi dulu. Apa nama dulu? Tidak biasa tidak lama dimakan. Lah ponek-ponek perakir kemari, tapi hasil rakir itu tidak jadi pegangan deh, tidak laku loh. Jadi saya mohon maaf, terima kasih. Mohon jawaban dari panitia, dari pimpinan sidang, kemudian juga dari atas nama Pemprov menjamin ini sah, keputusan terakhir ini mutlak. Ya, tidak ada tendensi kita untuk membatalkan. Kalau itu yang bisa kita lanjutkan. Kalau tidak, coba kita cari terus solusi terbaik agar ini tidak mubazir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari kita tampung. Tadi kita berbicara seperti yang disampaikan oleh Pak M. Salim tadi dari Kampar. Ini tentang dari Kampar lagi. dari Walik Putih, oke. Ada perwakilannya. Pasal 6 dan 7 tadi. Di sini memang sudah termaksud dan tertulis pimpinan sidang, presidium sidang, komisi-komisi, dan tim perumus. Di tim perumusnya sampai di pasal tadi belakangnya sudah ada ketentuan yang memimpin dan anggota, wakil dan sekretaris sidangnya sudah ditentukan orangnya. Di komisi-komisi yang ditentukan cuma jabatan pimpinan sidang, wakil pimpinan, dan sekretaris sidang. Ini pimpinan sidang dan wakil pimpinan, sekretaris sidang ini diambil dari mananya. Nah, di pasal ini tidak terbaca satupun, makanya sampai akhir saya cuma mau mendengar. Apakah diambil dari anggota, oleh anggota, atau dari mananya? Demikian saja pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Edi dari Prohud. Untuk presidium silakan saja diflorkan kepada teman-teman. Siapakah yang akan memimpin pimpinan sidang rapat pada saat presidium, artinya pleno, pada saat pleno, silakan. Untuk komisi juga dikembalikan ke komisi, karena komisilah yang akan tahu siapa yang kira-kira yang akan menjadi bagian dari pimpinan sidang komisi. Jadi karena awalnya dari kita untuk kita, Ya, maka silakan dari kita untuk kita. Tidak tertulis di dalam tata tertibnya tadi. Nah gitu. Maksudnya apa nanti kita mengacu di pasal terakhir, apabila tidak tertuang di sini akan diatur selanjutnya. Kan gitu saja. Cuma saya menyampaikan saja. Baik, terima kasih Pak Haji. Hidup Pak Rahul. Sidang komisi karena memang waktu kita ini pendek, hanya 1 hari, dan kedua dikarenakan juga sudah di ujung kepengurusan, maka yang penting kami berpikir yang penting itu pertama adalah pedoman organisasi. Kalau memang ada bahasa tidak mengenal, DKI Jakarta pakai pedoman organisasi. Jawa Timur ada pedoman organisasi. Bali ada pedoman organisasi. Kenapa saya berhasrat untuk kita juga punya pedoman organisasi? Karena di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu hanya bicara global. Kalau di negara hanya bicara undang-undang dasarnya saja, tetapi aturan lebih spesifiknya itu tidak diatur. Makanya saya coba mengkonsep tentang PO itu dari berbagai macam sumber dan dari berbagai macam pengalaman selama saya berada di IPSI. Tentu tidak ada yang sempurna, makanya mari sama-sama di
di PO itu kita urun rembuk, sehingga nantinya siapapun yang akan melanjutkan IPSI ini ke depan, kita punya legacy, kita punya warisan kepada adik-adik kita atau penerus kita bahwa inilah hasil dari kesepakatan yang sudah kita buat. Karena di situ nanti di PO itu bisa dilihat secara, saya mencoba membreakdown semampunya saya untuk melihat bagaimana kondisinya di daerah kabupaten, bagaimana kondisinya di beberapa perguruan. Karena selama ini kadang kita manajemennya manajemen by feeling, Pak. Saya tidak mau ada suka, karena suka maka diloloskan, nggak suka maka ditahan-tahan. Tapi dengan adanya PO semua rigid dan jelas. Dengan adanya PO semua selama mengikuti aturan pada pedoman organisasi, dan PO yang saya buat tentu tidak akan lari dari kitab sucinya kitab sucinya IPSI, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kenapa hanya pembahasannya, karena kita sudah mau di ujung, makanya pembahasannya apa sih yang kita bisa kasih untuk pengurus berikutnya. Jadi siapapun pengurus berikutnya, loh nggak bisa, saya nggak suka sama dia, lambat-lambatkan aja. Saya nggak suka sama dia ditambah-tambahkan administrasinya. Saya nggak suka sama dia dilama-lamakan ngeluar SK-nya, ditunggu nanti lah. Saya nggak mau begitu. Jadi memang semua siapapun yang mimpin, dia akan ada panduan, dia akan ada guide, maka ini yang akan kita pakai. Kalau mau ini aturannya. Kalau mau ini ketetapan. Jadi tidak ada yang bisa di sini, tidak ada yang seumur hidup, Pak. Semua berganti. Saya pun besok bisa saja berganti. Jadi harapan saya minimal kita menelurkan sesuatu untuk next-nya siapa. Ini langsung saja satu untuk instruksi dari PP untuk hasil Munas 2016 memang ada penyampaian dipakainya setelah PON, tapi sampai saat sekarang belum ada raker atau munasnya untuk penyempurnaan. Karena ada beberapa item itu yang teknik yang membahayakan kepada pesilat dan tidak ada kaidah silatnya. Jadi PP sendiri belum mengizinkan untuk semua provinsi untuk memakai seluruhnya. Tapi sekarang sudah sebagian secara pelaksanaan sudah mulai diperkenalkan. Seperti jurinya 3, menanyakan juri jatuh atau tidak, pelanggaran atau tidak dengan bendera sudah mulai. Tapi peraturan yang mengikat, teknik yang digelanggang itu belum diizinkan. Nah ini mungkin bakal ada sosialisasi untuk aturan-aturan yang baru ini. Jadi belum berani saya mengatakan ini dipakai karena belum ada izin. Selanjutnya kita karena waktu waktu ini potong-potong aja ya kan apa masalah korbannya. Berarti kita masih mengacu pada peraturan 2012. Arti itu jelaskan saja. Kalau memang luar satu berangkat, yang ada lagi namanya timbangan. Kalau memang satu dua. Karena yang sering terjadi nanti setelah ada di TC ada timbangan. Simpan kawan. Jadi nanti kesian. Kalau memang kita sepakati ini sebenarnya jauh lagi. Tapi ini kebetulan yang hadir ketua PPSI, alangkah lebih baik bijaknya kita agak di sini karena kekuatannya lebih kuat di sini. Itu aja Pak. Jadi penegasan ya. Jadi kalau itulah proses yang sudah kita laksanakan itu berjalan sesuai dengan apa yang kita
kalau kawan setuju, hasil portfolio adalah hasil terbaiknya tim Provinsi Riau. Jadi itu aja kita untuk menghargai mereka, itulah mereka yang kecuali mungkin kondisional, ada hal-hal yang lain yang tidak bisa beliau ikut, itu kita akan pilih gitu. Nah, ini. Tetapi secara hasil pokok memang kita prioritaskan mereka yang pertama untuk mengisi tim inti dari Divisi Riau ke depannya.